Pada zaman dahulu, di wilayah pesisir Kabupaten Rembang, terdapat sebuah daerah yang masih berupa hutan dan lahan kosong. Daerah itu kelak dikenal sebagai Desa Pasar Banggi. Konon, asal-usul desa ini tidak lepas dari perjalanan seorang wali besar, yaitu Sunan Bonang. Sana ada Said Abdurrahman. Karena Said Abdurrahman saat itu dikubur di Pasar Banggi, cuma yang ngubur orang tertunggal. Sebagai tanah itu sebagai hadiah dihadiahkan kepada menjadi pokok tertunggal. Nah, itulah ya Pasar Banggi. Itu sejarah juga kaitannya cerita Said Abdurrahman kenapa kok Jari Banggi kok nek jadi pokok tertunggal, ceritanya itu hadiah dari Pak Bupati. Karena itu seorang Sayyid meninggal tidak ada yang ngubur, dikubur orang tertunggal, akhirnya tanah itu dihadiahkan kepada yang namanya cikal bakal Pasar Banggi, ada Mbak Mutun. Kemudian ini mungkin namanya Mbak Mutun. Karena dengan pengen selamat cara wong kuno-kuno jadi konsuan mereka. Mutun itu jabatan dari Mbak Mutun, Mbak Mutun. Dikisahkan suatu hari Sunan Bonang hendak melakukan perjalanan menuju Cirebon. Dalam perjalanannya, beliau dihadang oleh begal di suatu tempat. Namun, dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya, beliau berhasil menaklukkan begal tersebut. Begal itu kemudian bertobat dan ingin menjadi murid beliau. Terus dia pengen berguru ke Sunan Bonang, tapi tidak bisa ikut menuju ke Cirebon. Akhirnya disuruh menunggu di Tenger itu tadi. Jadi di Tengeri. Akhirnya dia berangkat ke Cirebon. Setelah pulang dari Cirebon nyampe Banggi, baru ingat kalau dia itu janji nengeri orang di Tenger itu. Akhirnya dari Bajingan Bangke kembali mencari orang. Di Bangke itu kembali, terus baru menjadi muridnya. Itu jadi kampung itu namanya Kampung Banggi. Di sebelah selatan desa yang sekarang jadi pabrik tas. Itu ada yang namanya Banggi. Sekitar 1400-an, masyarakat Banggi yang mayoritas bekerja sebagai petani mengalami kemarau panjang selama hampir 4 tahun. Itu hampir 4 tahun tidak pernah turun hujan, kemarau panjang, tidak bisa bertani. Akhirnya pindah ke Jawa. Ada yang macet nanti ke kampung yang utara yang masih kosong di pinggir pantai. Masyarakat akhirnya berpindah dari daerah selatan yang bernama Sunatan menuju ke arah utara yang bernama Sekendil, tepatnya di daerah pesisir pantai. Di tempat baru itu, mereka mulai beralih mata pencaharian menjadi nelayan dengan memancing dan mencari hasil laut. Sampai terjadi membuat pasar. Ada hasil ikan selain dimakan untuk kebutuhan sehari-hari sambil dijual. Dijual itu namanya jual bangi. Tahu bangi kan umpan. Nah, dari pasar bangi. Tapi namanya lidah Jawa ditambahi dari Pasar Banggi. Itu di riwayatnya gitu menurut Mbah saya. Selain itu, terdapat juga asal-usul nama Pantai Sualan. Mosok Sunan Bonang itu mencari ikan di sana ganti di pulau itu. Pulau itu nama dikatakan Sualan. Tapi kalau versi lain, dahulu di pesisir Rembang terdapat banyak kapal yang bersandar. Kapal-kapal besar biasanya berlabuh di pelabuhan Kiringan, sedangkan kapal-kapal kecil bersandar di pelabuhan Sualan. Nama Sualan berasal dari bahasa Mandarin Xiao Chuan yang berarti perahu kecil. Karena penyebutannya terlalu panjang, kata tersebut disingkat menjadi Cuan atau Cuan, yang kemudian berubah menjadi Sualayan. Dan akhirnya kata tersebut menjadi Sualan karena penyesuaian dengan lidah orang Jawa. Hingga kini, Desa Pasar Banggi dan Pantai Sualan tetap dikenal sebagai bagian dari sejarah yang berkembang di masyarakat setempat. Kami juga pengen ada generasi yang menggali kaitan